Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang wafat pada tahun 1304 Hijriah atau tepatnya 1886 Masehi adalah seorang ulama besar yang pernah menjadi mufti Mekah pada zamannya. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat vokal dalam menentang gerakan Wahabi yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karyanya sering dikutip oleh kalangan yang menentang gerakan dakwah tauhid ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun banyak ulama al-sunnah menilai bahwa tuduhan-tuduhannya terhadap Wahabi penuh dengan distorsi sejarah, kesalahan fakta, dan bahkan hoaks. Dalam pembahasan ini kita akan mengkaji bagaimana Syekh Ahmad Zaini Dahlan menggambarkan dakwah tauhid yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab serta membandingkannya dengan sumber-sumber sejarah lain untuk melihat apakah tuduhan yang ia lontarkan benar adanya atau sekedar fitnah dan propaganda. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang cerita hoaks yang dibuat oleh Syekh Zaini Dahlan. Teman-teman sekalian, siapa Syekh Ahmad Zaini Dahlan? Syekh Ahmad Zaini Dahlan adalah seorang ulama bermazhab Syafi'i yang lahir dan besar di Mekah. Ia menjadi mufti Mekah dan berpengaruh dalam dunia keilmuan Islam. Namun ia juga dikenal sebagai ulama yang sangat menentang dakwah tauhid yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya. Di antara karyanya yang paling terkenal dan menyerang Wahabi ialah yang pertama Fitnatul Wahabiyah, yang kedua Ad-Duras Saniyah fi Raddi ala Al-Wahabiyah, yang ketiga Khulasa Al-Kalam fi Bayan Umara'i Al-Balad Al-Haram. Dalam kitab-kitab tersebut, ia menggambarkan gerakan Wahabi sebagai kelompok ekstremis, pemberontak, dan bahkan menyamakan mereka dengan Khawarij. Dalam kitab-kitabnya, Syekh Ahmad Zaini Dahlan menuduh gerakan Wahabi dengan berbagai hal seperti yang pertama, Wahabi mengkafirkan kaum muslimin. Ia menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya mengkafirkan seluruh umat Islam yang tidak mengikuti pemahamannya. Faktanya, dalam risalah Asluddin dan karya-karya lainnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menegaskan bahwa ia hanya mengkafirkan mereka yang melakukan kesyirikan besar dengan hujjah yang jelas. Yang kedua, Wahabi menghancurkan makam dan kuburan para ulama. Syekh Ahmad Zaini Dahlan menyebutkan bahwa gerakan Wahabi merusak makam-makam dan melarang orang untuk berziarah. Kenyataannya teman-teman sekalian, yang ditentang oleh Wahabi adalah penyembahan kuburan dan segala bentuk kesyirikan di makam. Mereka tidak melarang ziarah kubur selama tidak disertai dengan perbuatan syirik. Yang ketiga, Wahabi menyerang dan membunuh kaum muslimin. Ia menuduh bahwa Wahabi melakukan pembantaian terhadap kaum muslimin termasuk di Taif dan Mekah. Sejarah menunjukkan bahwa pertempuran yang terjadi merupakan bagian dari konflik politik antara Wahabi dan Kekhalifahan Utsmaniyah, bukan sekedar pembantaian membabi buta seperti yang dituduhkan. Yang keempat, Wahabi melarang tawasul dan tabaruk. Ia menuduh bahwa Wahabi mengharamkan segala bentuk tawasul dan tabaruk. Faktanya, di sini Wahabi hanya melarang tawasul yang bersifat syirik seperti meminta langsung kepada orang mati, sementara tawasul yang sesuai dengan syariat tetap diperbolehkan. Teman-teman sekalian, jika kita membandingkan tuduhan-tuduhan Syekh Ahmad Zaini Dahlan dengan sumber-sumber primer yang berasal dari tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab,
sendiri dan para ulama yang sejaman dengannya banyak sekali tuduhan yang tidak berdasar. Seperti yang pertama, kesalahan dalam memahami konsep takbir. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara eksplisit menyatakan bahwa ia hanya mengkafirkan orang-orang yang melakukan kesyirikan yang nyata setelah diberikan hujjah. Tuduhan bahwa ia mengkafirkan semua muslim yang tidak sejalan dengannya adalah distorsi. Yang kedua, propaganda kekhalifahan Utsmaniyah. Pada masa itu teman-teman sekalian, kekhalifahan Utsmaniyah mengalami pelemahan dan merasa terancam dengan gerakan yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Ahmad Zaini Dahlan sebagai ulama yang berada di bawah pengaruh Utsmaniyah berperan dalam menyebarkan narasi yang mendiskreditkan pihak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang ketiga, tidak menggunakan sumber asli Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab-kitabnya. Syekh Ahmad Zaini Dahlan jarang sekali mengutip langsung dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, melainkan hanya berdasarkan laporan pihak ketiga yang penuh dengan bias. Maka timbul sebuah pertanyaan, mengapa hoaks ini tetap populer? Meskipun tuduhan-tuduhan Syekh Ahmad Zaini Dahlan telah banyak dibantah oleh para ulama, mengapa narasi negatif tentang Wahabi tetap bertahan? Itu dikarenakan yang pertama, dukungan dari kelompok anti-Wahabi. Banyak kelompok termasuk tarekat Sufi dan pengikut Asy'ariyah Maturidiyah yang merasa terancam dengan gerakan Wahabi sehingga terus menyebarkan narasi yang negatif. Yang kedua, ketidaktahuan umat. Banyak sekali umat Islam yang tidak membaca langsung karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga mudah terpengaruh oleh propaganda yang salah. Yang ketiga, politik dan kepentingan kekuasaan. Sejak dahulu, isu Wahabi sering sekali digunakan sebagai alat politik untuk melemahkan pengaruh dakwah tauhid yang mereka bawa. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, Syekh Ahmad Zaini Dahlan memang seorang ulama besar. Tetapi dalam hal penilaiannya terhadap Wahabi, banyak sekali tuduhan yang ia sampaikan tidak berdasarkan fakta yang valid. Sebagian besar kritikannya lebih bersifat propaganda politik yang diwarisi dari narasi kekhalifahan Utsmaniyah dan kelompok-kelompok yang merasa terancam oleh dakwah tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jika kita ingin menilai suatu kelompok ataupun gerakan, maka harus merujuk kepada sumber aslinya, bukan hanya berdasarkan laporan dari pihak yang sudah memiliki kebencian sejak awal. Tuduhan bahwa Wahabi mengajarkan ajaran yang sesat, mengkafirkan sesama Muslim, dan melakukan pembantaian adalah hoaks yang telah banyak dibantah oleh ulama yang objektif. Dengan memahami sejarah secara lebih adil, kita bisa melihat bahwa dakwah tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukanlah sebuah ajaran baru ataupun ekstrim, melainkan ajakan untuk kembali kepada kemurnian Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.